kepada semua jamaah. Mau Habib ceramah dengan bahasa Mandar, Makassar, Arab, Inggris, Ambon atau Indonesia? Alhamdulillah Indonesia. Oke. Sepakat? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, kita yang dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tahukah kita bahwa ternyata yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang pilihan. Kenapa disebutkan orang-orang pilihan? Karena sekarang ini, di sore hari ini, di tempat yang mulia, bersama orang-orang mulia, di bulan yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala sedang memandang kita dengan pandangan maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala sedang memandang kita dengan pandangan pengampunan. Allah subhanahu wa ta'ala sedang memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Amin ya rabbal. Dan bersyukur juga kepada Allah bahwa kita semua diciptakan atau dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat daripada Nabi Muhammad ini umat-umat terdahulu ataupun nabi-nabi terdahulu semuanya iri dan ingin menjadi umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kita ini sudah dipilih. Dan tahukah kita bahwa ternyata kita ini adalah orang-orang yang mana 1400 tahun yang lalu sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau naik ke Tur Sina, di situ beliau bercakap-cakap dengan Allah. Dan beliau pun berkata kepada Allah bahwa beliau ingin melihat wajahnya Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? La Musa, engkau tak mampu melihat wajahku. Sesungguhnya wajahnya Allah tertutup atau terhijab 70.000 hijab yang menutupi wajah Allah. Dan Allah katakan, jika saja saya bukakan satu hijab ini dan saya perlihatkan kepada gunung, maka gunung ini akan hancur. Saking takutnya, saking tak mampunya menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pun berkata, siapa yang dapat melihat wajahmu ya Allah? Allah katakan, kekasihku Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita umat Nabi Muhammad. Yang tadi sudah dikatakan oleh saudara kita, untuk bagaimana kita dapat mendekatkan atau mentaklukkan hati kita kepada Nabi Muhammad, salah satunya adalah cintailah keluarganya yang begitu luar biasa. Sudah beliau katakan, kulla as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil ghurba. Nabi tidak meminta sepeser apapun, tetapi Nabi yang meminta hanyalah cintailah keluargaku. Itu yang dapat kita balaskan cinta. Tetapi ternyata banyak yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak yang berbicara, bahkan dengan membawa nama Allah, dia mengakui dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Hati-hati saudara-saudaraku. Di sini saya tidak berpanjang lebar, saya hanya berbicara tentang cinta. Apa sebenarnya hukum cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah wajib? Dan bagaimana jika kita tidak mencintai Nabi Muhammad? Dan yang ketiga, apa yang kita dapatkan jika kita mencintai Nabi Muhammad? Yang pertama, hukum mencintai Nabi Muhammad itu adalah wajib.
Bahkan bukan sekedar cinta, tetapi kita mencintai Nabi Muhammad SAW ini harus melebihi apapun yang ada di atas bumi ini. Kita cinta kepada Nabi Muhammad melebihi harta kita, jabatan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Yang mana di dalam satu kisah 1400 tahun yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersama Sayyidina Umar bin Khattab, dan tiba-tiba beliau menggenggam tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu dan di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab pun berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, mulai hari ini aku mencintaimu melebihi apapun yang ada di atas bumi ini." Kata sahabat Umar bin Khattab bahwa beliau mencintai Nabi Muhammad melebihi hartanya, melebihi keluarganya, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, kecuali dirinya. Ketika mendengar bahwa Sayyidina Umar lebih mencintai dirinya daripada Nabi Muhammad, artinya diutamakan, dinomorsatukan dirinya baru Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "La walladzi nafsi biyadi." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersumpah, "Demi diriku yang berada di dalam genggaman Allah, hatta akuna ahabba ilaikum min nafsi." Janganlah engkau mencintai dirimu melebihi cintamu kepadaku. Ini adalah perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana jika kita tidak mencintai Nabi? Kalau berbicara tentang kita yang tidak cinta kepada Nabi, otomatis miring tauhidnya. Dia sudah tidak mendengar atau tidak patuh kepada perintah-perintah. Ketika tidak mencintai, beda tidak mencintai dengan belum mencintai. Kalau belum mencintai, berarti dia masih berusaha untuk menimbulkan cinta. Maka dari itu saya ingin memberikan pesan kepada kita semua, tanamkan di dalam hati kita bahwa kita sedang berusaha untuk belajar untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita sudah berbicara cinta dengan membawa nama Allah, apa yang beliau lakukan harus kita ikuti. Dan apa yang beliau tidak suka wajib untuk kita jauhkan atau kita tinggalkan. Semua daripada kita, termasuk yang ini. Ya Allah, apa yang Nabi masih nggak senang, kita pun masih melakukannya. Maka dari itu tanamkan di dalam hati. Insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis-majelis ilmu ini akan mendekatkan kita, mentaklukkan kita kepada Nabi Muhammad SAW.